看以后。快点呐，快点呐！天呐，天呐，快点来救援，快点来救援啊！啊，救命啊！ Banjir besar kembali mengguncang China, dan kali ini datang lebih cepat dari yang diperkirakan. Hujan ekstrem yang mengguyur wilayah selatan China secara tiba-tiba berubah menjadi bencana serius. Kota Jinzhou di Provinsi Guangxi menjadi salah satu wilayah yang paling terdampak. Dalam waktu kurang dari 24 jam, curah hujan melonjak drastis hingga ratusan milimeter. Angka yang bahkan oleh para ahli meteorologi dianggap jauh di luar pola normal untuk periode ini. Air dengan cepat menggenangi jalanan kota. Dalam hitungan jam, kawasan yang sebelumnya ramai aktivitas berubah menjadi lautan air. Kendaraan-kendaraan terlihat terendam, beberapa bahkan hampir tenggelam sepenuhnya. Jalan raya yang biasanya padat kini tak ubahnya seperti sungai dadakan, dengan arus yang cukup deras dan berbahaya. Warga yang tidak sempat menyelamatkan diri hanya bisa bertahan di dalam rumah. Banyak di antara mereka terjebak tanpa listrik dan akses komunikasi yang terbatas. Situasi ini membuat kepanikan semakin meluas, terutama di kawasan permukiman padat. Di tengah kondisi yang mencekam, tim penyelamat bergerak cepat. Petugas dari berbagai unit darurat dikerahkan ke lokasi. Dengan menggunakan perahu karet, mereka menyisir wilayah terdampak untuk mengevakuasi warga yang terjebak. Lansia, anak-anak, dan perempuan menjadi prioritas utama dalam proses penyelamatan. Beberapa momen dramatis pun terjadi. Dalam rekaman yang beredar, terlihat petugas harus menggendong warga melewati arus banjir yang cukup kuat. Ada juga keluarga yang dievakuasi dari atap rumah mereka setelah air hampir menenggelamkan seluruh bangunan. Setiap detik menjadi sangat krusial dalam upaya penyelamatan ini. 天呐，天呐，快点来救援，快点来救援啊！ 啊，救命啊！ 这里楼住的都是老人家，行动不方便的老人家很多。快点来救援啊！ 每个挨淹完了。 Sedikitnya lebih dari 200 orang dilaporkan berhasil dievakuasi dari daerah terdampak. Hingga saat ini, belum ada laporan korban jiwa. Namun, kerugian material diperkirakan cukup besar. Banyak rumah rusak, kendaraan hanyut, dan fasilitas umum tidak dapat digunakan. Tidak hanya itu, sektor ekonomi lokal juga terkena dampak serius. Aktivitas perdagangan lumpuh total selama banjir berlangsung. Toko-toko terpaksa tutup, distribusi barang terganggu, dan kerugian finansial diprediksi akan terus bertambah seiring proses pemulihan. Yang membuat situasi ini semakin mengkhawatirkan adalah waktu terjadinya. Banjir ini datang sebelum puncak musim hujan atau monsun yang biasanya baru terjadi pada bulan Mei hingga Juni.
Artinya, fenomena ini bisa menjadi tanda awal dari perubahan pola cuaca yang semakin tidak menentu. Para ahli menyebutkan bahwa kejadian ini tidak bisa dilepaskan dari dampak perubahan iklim. Intensitas hujan kini cenderung lebih ekstrim, datang dalam waktu singkat, namun dengan volume yang jauh lebih besar. Kondisi ini meningkatkan risiko banjir bandang di berbagai wilayah. Pemerintah Cina sendiri telah mengeluarkan peringatan bahwa tahun 2026 berpotensi menjadi salah satu tahun dengan bencana cuaca paling ekstrim dalam beberapa dekade terakhir. Selain banjir, wilayah lain juga menghadapi ancaman kekeringan, gelombang panas, hingga badai yang lebih intens. Fenomena ini menunjukkan bahwa dampak perubahan iklim tidak lagi sekadar prediksi masa depan, tetapi sudah terjadi di depan mata. Negara dengan sistem infrastruktur kuat sekalipun tetap menghadapi tantangan besar ketika alam menunjukkan kekuatannya. Saat ini, kondisi di Qinzhou mulai berangsur normal setelah air perlahan surut. Warga mulai kembali ke rumah masing-masing, membersihkan lumpur dan puing-puing yang tersisa. Aktivitas masyarakat pun perlahan kembali berjalan, meski tidak sepenuhnya pulih. Namun di balik itu semua, trauma masih membekas. Banyak warga yang mengaku khawatir jika kejadian serupa kembali terulang dalam waktu dekat. Apalagi, musim hujan sebenarnya belum mencapai puncaknya. Banjir ini menjadi pengingat keras bahwa bencana bisa datang kapan saja, bahkan saat kita merasa belum memasuki musimnya. Dan satu pertanyaan besar pun muncul. Jika ini baru awal, seberapa besar bencana yang akan datang berikutnya?受降雨影响，千州市的学校